Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurin Nabila dengan NIM 2000693 dari kelas Pendidikan Teknik Bangunan A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Cepi Teriatna, MPD. Materi yang pertama ada definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam organisasi pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM atau sumber daya manusia, pengrekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, yang kedua ini ada tujuan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama, ada penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, ada pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu, pendidik, dan tenaga kependidikan. Materi selanjutnya ada tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum. Yang pertama, ada memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Lalu yang kedua ada meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga ada mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi, meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, ada mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Materi selanjutnya ada tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan, baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Antara lain, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik untuk pendidikan normal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Masih di dalam materi tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan, ada hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh poin A,
penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Poin B, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Poin C, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Poin D, perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Poin E, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, yang kedua ada pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Poin A, menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan, kreativitas, dinamis, dan dialogis. Poin B, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Poin C, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ini oleh Idris 2014. Selanjutnya ada aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM. Dengan melakukan perencanaan ini, segala fungsi SDM dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Ini oleh Masyud 2017-212. Lalu yang kedua ada seleksi. Seleksi itu sendiri yaitu suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Masih di dalam materi aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang ketiga ada proses seleksi, yaitu dalam proses seleksi, pegawai perlu ditetapkan suatu dasar yang rasional dan seragam, serta diterapkan secara tegas sehingga akan memberikan keyakinan kepada para pelamar, masyarakat, dan pegawai sekolah bahwa kemampuan merupakan faktor kunci yang menentukan diterima atau ditolaknya seorang calon. Yang keempat, ada praseleksi, yaitu seleksi inti dari tahap praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan yang dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Yang kelima, ada pasca seleksi. Setelah mengevaluasi para pelamar, suatu jabatan, tahap berikutnya adalah membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan data pelamar dan pertimbangan efektivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial kerja. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Berdasarkan definisi di atas, manajemen kinerja tenaga pendidik dan kependidikan itu meliputi fungsi kerja esensial yang diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, seberapa besar kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan, dan pencapaian tujuan pendidikan. Apa arti konkret mengajarkan pekerjaan yang baik, bagaimana tenaga kependidikan dan dinas bekerja sama untuk mempertahankan, memperbaiki,
maupun mengembangkan kinerja yang ada, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.